Awal kisah menampilkan sebuah restoran bernama Kedai Penyihir. Kedai itu tampak sepi dan seperti sudah tutup hingga membuat sepasang kekasih memutuskan pergi. Lalu kita pun dibawa pada seorang pria yang tengah duduk di dalam kedai penyihir tersebut. Dengan tatapan kosong, lelaki itu menceritakan kesulitan hidupnya, sementara si pemilik kedai yang sedang membuatkan pesanannya mendengarkan dengan serius. Lelaki itu pun meminta agar dirinya menang lotre supaya bisa membelikan anaknya makanan yang enak dan hidup dengan layak. Si pemilik kedai lalu menyajikan masakannya dan mengatakan kalau keinginan lelaki tersebut bisa terwujud, tapi ada harga yang harus dibayar. Harga yang harus diberikan bukan dalam bentuk uang, melainkan anggota tubuh lelaki tersebut, yaitu matanya. Tanpa pikir panjang, lelaki itu langsung memakan pancake yang sudah disajikan dengan terus memikirkan keinginannya. 물론 대가는 따르겠지만 이걸 먹으면 정말 로또에 당첨되는 거죠. 마음에 드네. Beberapa hari kemudian, ternyata keinginan lelaki tersebut terwujud. Dan ya, sesuai dengan harganya, mendadak matanya pun mengabur, menandakan kalau penglihatannya telah diambil sebagai harga atas keinginannya yang telah terwujud. 마음에 드네. Ya, inilah Kedai Penyihir, sebuah restoran milik seorang penyihir bernama Hira yang bisa mengabulkan keinginan pelanggannya. Scene lalu berpindah pada seorang gadis bernama Jong Jin. Pagi itu Jin dimarahi bosnya karena terlambat lagi datang ke kantor. Jin terlambat karena dirinya bekerja hingga pukul 4 pagi, yang otomatis dirinya kurang tidur dan telat bangun. Namun penjelasan yang Jin berikan justru membuatnya makin direpeti oleh sang bos. Jin pun hanya bisa diam dan menghela nafas. Gitulah ya. 죄송합니다. 여자들 일 잘한다는 소리 죄다 헛소리야. 어제 반차신 그럴 때마다 반쳤으면은 일은 누가 하지? 설마 내가? Malamnya Jin bersama rekan-rekannya yang lain harus menemani bosnya minum. Tampak Jin dan rekan-rekannya tidak niat seperti terpaksa ikut karena takut dengan bosnya. Beberapa menit kemudian di tengah minum-minum tersebut, istri si bos datang dan salah paham pada Jin. Si istri kemudian menduga Jin adalah selingkuhan suaminya. Keributan pun terjadi malam itu. Jin yang sangat kesal melampiaskannya dengan menenggak soju. 아 이거 먹으면 지시 이거 네 지시 이거 Karena minum terlalu banyak, Jin pulang larut malam dalam keadaan mabuk. Setibanya di rumah, ibu Jin menyambut putrinya itu. Ibunya sedikit marah karena Jin mabuk lagi dan pulang membawa sayur-sayur yang gak jelas. Ya, namanya mabuk ya kan guys, tahu sendirilah ya. Tapi kemudian sang ibu memaklumi anaknya itu. Tersenyum mendengar segala ocehan sang anak yang tampak begitu banyak menyimpan beban dan lelahnya kehidupan yang ia jalani. Jin lalu dengan manjanya tidur di pangkuan sang ibu. Kini kita beralih pada sosok atlet lari bernama Kilyong. Pagi itu ia pindah ke SMA barunya dan memperkenalkan diri di depan kelasnya. Kilyong sebenarnya tengah dalam pemulihan akibat cedera, maka dari itu fokusnya di sekolah ini dalam bidang olahraga. Ternyata di kelas itu ada teman lamanya Kilyong bernama Yong Jae, sesama rekan atletik semasa SMP. Sementara itu Jin terlambat lagi, namun kali ini bosnya tidak memarahinya, melainkan sang bos memberitahu kalau dirinya dipecat guys. Dipecatnya Jin karena si bos tidak mau bertengkar dengan istrinya lagi dan supaya istrinya tidak salah paham. Jin tentu makin kesal, dirinya tidak pernah berbuat kesalahan selama bekerja, tapi dirinya malah dipecat seperti ini. Jin yang biasanya tidak menjawab kini protes dan balik memarahi bosnya itu guys. 뭘 안 자르면은 내가 지금 집에서 잘리게 생겼는데 어떡하니 그러면은? 자른다면서요? 그럼 이제 대표도 아니네! Di tengah suasana hatinya yang lagi kesal-kesalnya, Jin menemui kekasihnya guys. Ia masih ngedumel tentang bosnya yang memecatnya. Namun bukannya meredakan emosi Jin atau memberikannya motivasi, pacar Jin justru minta putus. Ya, bak jatuh tertimpa tangga berkali-kali, hidup Jin yang malang lagi-lagi mendapat kesialan. Hubungan 5 tahun yang ia bangun kini sudah kandas.
Malamnya Jin menemui bestinya dan mencurhatkan tentang hubungannya yang telah kandas. Bestinya itu tampak memberikan semangat dan menghibur Jin agar tetap menjalani hidupnya dengan baik walaupun ngejomblo. Di sisi lain, Kilyong yang sedang bekerja paruh waktu di sebuah minimarket bertemu dengan Yongjae yang babak belur. Sebagai seorang teman lama, Kilyong tentu mencemaskannya. Namun Yongjae malah menyuruh Kilyong agar jangan ikut campur. 너 이거 누가 그랬어? 형. Tak berapa lama kemudian masuklah Jin sambil sempoyongan ingin membeli minuman. Setelah membayar, Jin duduk di luar dan menangis karena mengingat kenangannya dengan sang mantan. Kilyong lalu menyusulnya berniat mengembalikan ATM-nya yang ketinggalan. Namun Kilyong jadi merasa iba dan kasihan melihat Jin menangis dengan begitu sedihnya dan memberikan tisu untuk Jin. Keesokan paginya, Jin berpura-pura akan berangkat kerja. Namun sang ibu ternyata sudah tahu kalau anaknya itu kini pengangguran. Ibunya pun meminta Jin agar jangan bekerja di perusahaan dan menderita lagi. Ibu Jin lalu mengajak Jin untuk membuka restoran saja. Temannya Ibu Jin, pemilik suatu restoran, mengatakan ingin berhenti dan Ibu Jin berencana meneruskan restoran tersebut. Toh, chef dan seluruh karyawan yang bekerja di sana juga diserahkan pada Ibu Jin. Cuma ganti bos gitulah guys ya. 주방장이면 설비까지 넘긴다니까 이제 가게 접는다고 나보고 인사를 하고 있었어. Setelah mempertaruhkan harta benda milik Ibu Jin untuk menebus restoran dan setelah penandatanganan surat-surat, akhirnya restoran itu resmi milik Ibu Jin dan ibunya. Beberapa hari buka, restoran Jin dan ibunya tampak laris manis ramai pengunjung. Namun mendadak koki restoran mereka harus mengambil cuti beberapa hari. Ibu Jin mengizinkan dan tidak mempermasalahkan hal itu. Keesokannya di sekolah tampak para murid diingatkan untuk belajar karena akan segera ujian. Jenggo bosan lalu mengkode anggota gengnya untuk mengusili Yongjae. Yongjae yang sedang fokus belajar dipaksa memakan makanan sisa. Yongjae yang tak punya kekuatan melawan Jenggo dan gengnya hanya bisa pasrah. Karena ulah Jenggo dan kawan-kawan, Yongjae mual selama masuk kelas. Parahnya saat akan izin ke toilet, si Jenggo menghalang-halangi hingga ia muntah di depan kelas. Kilyong yang merasa kasihan lalu membersihkan muntahan itu. Tak hanya itu guys, Kilyong juga meminjamkan pakaiannya dan membersihkan baju Yongjae. Disinilah Yongjae mulai membuka diri pada Kilyong. Setelahnya Kilyong diajak ke rumah Yongjae. Melihat ibu Yongjae dalam keadaan sakit, Kilyong jadi teringat ibunya yang dulu juga sakit parah dan kini telah meninggal. Hari berikutnya, restoran Jin dan ibunya yang semula ramai kini sepi. Jin dan ibunya tetap berusaha positive thinking dan percaya kalau pelanggan pasti akan segera datang. Karena sepi, Jin tak sengaja tertidur di sana. Ia lalu bermimpi aneh tentang dirinya yang masih kecil. Lalu suara sang ibu yang terdengar panik membangunkan Jin. Ternyata tak jauh dari restoran mereka, teman Ibu Jin pemilik restoran mereka yang lama membuka restoran yang mirip sekali dengan restoran Jin dan ibunya. Tampak di restoran itu begitu ramai pembeli. Merasa ditipu, Jin segera masuk dan menanyakan apa maksud semua ini. Namun ibu tua nan sombong ini malah mengatakan kalau dalam surat perjanjian kemarin tidak ada yang melarang membuka restoran yang sama. Adu mulut pun terjadi antara Jin dan teman ibu Jin. Jin semakin merasa sakit hati karena ternyata semua karyawan mereka, bahkan koki yang katanya cuti, ternyata bekerja di restoran ibu itu guys. Ibu Jin hanya bisa menangis mendapati betapa jahatnya perlakuan mereka. Hingga akhirnya Jin dan ibunya pun diusir dengan begitu kasar dari restoran itu. Malamnya Kilyong mendapat telepon dari Yongjae dan ia segera mencari Yongjae karena cemas dengan keadaannya. Dan ternyata Yongjae telah babak belur dibuat geng Jenggo. Yongjae lalu diperintahkan untuk menghajar Kilyong, namun ia tidak mau.
Alhasil dirinya kembali dihajar oleh geng Jenggo. Karena terus didesak, Yongjae akhirnya memukul Kilyong. Namun hal itu justru membuat Kilyong makin emosi pada Jenggo CS. Ia sudah berusaha sekuat mungkin sabar agar tidak terlibat perkelahian yang bisa mengganggu kompetisinya. Namun akhirnya kesabarannya habis hingga dirinya pun berkelahi dengan Jenggo CS. Sayangnya perkelahian itu diketahui polisi yang sedang patroli hingga mereka pun berakhir di kantor polisi. Di kantor polisi yang sama, Jin sedang melaporkan penipuan yang mereka alami. Di tengah membuat laporan itulah Jin mendengar Kilyong dan Yongjae yang tengah diinterogasi. Saat itu Kilyong dan Yongjae dijebak oleh Jenggo yang mengatakan kalau yang berkelahi adalah Kilyong dan Yongjae. Jadi dengan berat hati dan agar masalah itu cepat selesai, Kilyong pun mengakuinya. Saat polisi itu menyinggung tentang latar belakang keluarga, sontak Jin speak up dan membela Kilyong dan Jongjae. Dan entah mengapa Jin yakin kalau Kilyong dan Yongjae hanyalah korban. Setelah selesai berurusan dengan polisi, Kilyong dan Jin ngobrol sebentar soal kasus perkelahian antara Kilyong dan Yongjae. Jin lalu memberikan nasihat bijak untuk Kilyong. Di akhir sebelum pergi, Jin memuji Kilyong yang telah berani membela sahabatnya. Hal itu pun membuat Kilyong begitu senangnya. Setelah bangkrut, Jin terpaksa memasang iklan penyewaan di restoran mereka. Sementara ibunya pergi mengunjungi ayahnya yang tengah sakit parah. Saat sedang sendirian di restorannya itulah Hira tiba-tiba muncul di hadapan Jin. Kedatangan Hira ingin membeli restoran itu. Ia ingin agar Jin mengizinkannya mengambil alih restoran itu. Sebagai balasan, Jin boleh membuat satu permintaan yang akan diwujudkannya. Melihat Jin bingung, Hira pun menjelaskan kalau dirinya adalah penyihir. Karena Jin tidak percaya, akhirnya Hira melakukan sejumlah trik yang membuat Jin percaya padanya. Hira lalu menjelaskan kalau dirinya penyihir yang bisa mewujudkan keinginan hanya dengan memakan masakannya. Mendengar itu, Jin tertarik dan ingin membuat permintaan. Sebagai bayarannya, Jin harus memberikan restoran itu pada Hira. Tanpa berpikir dengan jernih, Jin lalu mengungkapkan dirinya ingin balas dendam pada ibu sombong pemilik restoran yang telah menipu mereka. 이제라도 꾹꾹 참아왔었던 걸 마음껏 터뜨리기 위해. 당신이 만든 요리를 먹으면 소원이 이루어진다고요? 2021년 대한민국에서 머리야 복수 하고 싶어요. Hira yang menyetujui permintaan itu lantas langsung memasakkan steak sebagai sajiannya. Sebelum memakannya, Hira kembali memberikan nasihat agar Jin mengunyah steak itu sambil memikirkan permintaannya. Setelah Jin memakannya, maka permintaan itu tidak bisa dicabut kembali. Dengan sedikit keraguan, Jin pun memakan steak itu. Namun setelah mengetahui rasanya yang begitu enak, Jin langsung makan dengan begitu lahapnya. 다 먹은 후엔 돌이킬 수 없으니까 복수할 상대를 떠올리면서 잘근잘근 씹어먹어. Saat waktunya tiba, segerombolan tikus tiba-tiba menyerbu rumah si ibu sombong, membuatnya sangat ketakutan hingga tidak sadarkan diri. Tuan Oh selaku bayangan Hira alias asistennya mengingatkan Hira kalau menewaskan manusia bisa membuatnya dalam masalah besar. Keesokan paginya, Jin lagi-lagi bermimpi buruk tentang masa kecilnya yang diikuti seorang wanita menyeramkan. Ia juga bermimpi melihat kematian si ibu sombong tersebut. Namun Jin berusaha tidak terlalu memikirkan hal itu. Tapi saat Jin akan pergi ke restorannya, Jin melihat si ibu sombong ditemukan telah meninggal dunia. Jin semakin terkejut karena permintaan balas dendamnya membuat si ibu sombong meninggoy. Jin pun beranggapan kalau kematian si ibu hanyalah kebetulan, bukan karena permintaannya. Kita lalu beralih pada karakter Kidung, seorang mahasiswa tingkat akhir yang selalu gagal melamar pekerjaan. Hidupnya sangat sulit karena ia anak rantau dan ibunya sedang sakit. Setiap ia mendapat hinaan, Kidung pasti melampiaskan emosinya dengan mematahkan korek kayu. Dalam hatinya, ia juga menyimpan dendam pada Kilyong karena ia dulu juga ingin melamar menjadi karyawan minimarket, namun Kilyong sudah keduluan diterima.
Malamnya, Hira menemui Jin di restorannya. Hira mengatakan kematian ibu sombong karena permintaan balas dendam yang diminta Jin, dan Jin harus menanggung akibat dari permintaannya sekarang. Jin pun menangis dan merasa bersalah atas permintaannya itu. 언제부터 복수가 그렇게 부드럽고 얌전한 소원이었는데? 잘못했으니까 그냥 그걸 깨닫고. 복수라는 말이 어떤 의미가 담겨? Keesokannya, Jin pergi ke tempat konseling psikologis. Di sana ia kembali bertemu dengan Kil-yong yang juga baru melakukan konseling akibat perkelahiannya dengan Yong-jae. Mereka berdua lalu ngobrol banyak tentang kehidupan Kil-yong yang membuat Jin jadi merasa lebih baik dan kuat untuk menjalani hidupnya. Jin mengelus rambut Kil-yong dan memujinya sebagai seseorang yang lebih dewasa dari dirinya. Sikap manis dan lembut Jin membuat Kil-yong jatuh hati padanya. Di sekolah saat sedang ujian, Jenggo CS kembali mengusik Yong-jae dengan menelponnya menggunakan HP Kil-yong. Karena berisik, Yong-jae pun dikeluarkan dan tidak boleh ujian. Setelah ujian selesai, Yong-jae mengemasi barangnya dan langsung bergegas pulang. Saat itulah Kil-yong ingin mengejarnya, namun kakinya terasa sakit. Kil-yong lalu teringat perkelahian kemarin di mana lututnya ditendang oleh Jenggo CS. Kil-yong pun segera memeriksakan lututnya dan ternyata lututnya kembali cedera dan Kil-yong disarankan untuk tidak mengikuti kompetisi lari. Malamnya usai minum bersama bestinya, Jin menemui Hira di restoran dalam keadaan mabuk. Jin mengajukan kesepakatan mengenai kontrak penyewaan restoran mereka, di mana Jin ingin Hira menyewa dan membayar seluruh keperluan restoran termasuk upah dirinya yang akan bekerja di sana. Di sisi lain, Kil-yong menemui Yong-jae di rumah sakit karena mendengar kalau Yong-jae berusaha bunuh diri akibat perundungan yang selalu ia dapat dari Jenggo CS. Meski orang-orang malah menduga bahwa Kil-yong lah penyebabnya. Di sini Yong-jae menceritakan saat dimana ia mencoba bunuh diri dan malah takut hingga membuatnya ingin tetap hidup. Namun mengingat kehidupannya yang selalu ditindas dan tidak memiliki bakat lagi, membuat Yong-jae kehilangan harapan untuk menjalani hidupnya. 내 인생 이제 어떡하지? 나 갈게. Esoknya sesuai kesepakatan, Jin harus bekerja di restorannya yang kini sudah milik Hira. Hira memberikan 4 peraturan di mana Jin tidak boleh membantahnya, tidak boleh memakan masakannya walaupun hanya sisanya, dan hanya Hira yang memutuskan kapan restorannya buka dan tutup. Serta yang terakhir, Hira akan melakukan apapun sesuka hatinya di restoran itu. Hira juga mendesain ulang restoran itu yang akan dilakukan oleh Tuan Oh. Di sekolah, Kil-yong sedih dan putus asa karena tak bisa ikut kompetisi lari. Ia jadi teringat akan keinginan ayah dan ibunya yang ingin dirinya kuliah sebagai atlet. Kini Kil-yong merasa sangat bersalah. Malam itu merasa hidup dan masa depannya tidak ada lagi, Kil-yong nyaris bunuh diri. Sebelum akhirnya ia mengurungkan niatnya kala mendapat telepon dari Yong-jae yang ingin tetap hidup dan tak akan lemah lagi jika ditindas Jenggo CS. Di restoran, tampak kini seluruh desain dan interiornya sudah berubah dan mirip seperti toko penyihir. Saat itu sambil melihat Hira dan Tuan Oh yang ngeteh bareng, Jin mulai jenuh karena tidak ada pelanggan. Namun Hira malah mengatakan kalau sebentar lagi akan ada pelanggan. Yap, benar saja guys. Kil-yong yang belum ada makan apapun sejak pagi kebetulan lewat dekat restoran Jin dan mampir. Kil-yong langsung tersenyum saat ia lagi-lagi bertemu dengan Jin. Sementara Hira yang tahu Kil-yong datang mempersilahkannya duduk dan memesan makanan serta mengajukan permintaan. Karena takut Kil-yong menyesal nantinya, Jin pun menasehatinya soal permintaan yang bisa saja ketika sudah terkabul justru tidak membuatnya bahagia serta ada bayaran dan akibat yang harus ditanggung nantinya. Kil-yong pun masuk dan meminta pada Hira agar dirinya selalu berada di dekat Jin untuk waktu yang lama.
Kilyong ingin memenangkan hati Jin secara adil bukan melalui sihir. Kilyong juga ingin melihat Jin bahagia karena tiap kali bertemu dengan Jin, Jin selalu tampak lelah dan tidak bahagia. Padahal tiap kali Jin tersenyum, Jin terlihat sangat cantik. Hira yang mendengar permintaannya itu heran tapi tetap mengabulkannya. Kilyong pun meminta Hira agar merahasiakan permintaannya dari Jin. 후회 안 하겠어? 네. 후회 안 해요. Sebagai bayaran atas permintaannya, Kilyong harus bekerja paruh waktu di restoran tersebut. Jika Hira memasak, maka Jin yang diminta mengambil ramuan-ramuan serta bahan-bahannya. Saat melihat ramuan-ramuan sihir itu, Jin seolah memiliki keterikatan yang sangat kuat. Singkatnya, Kilyong pun memakan sup tomat sajian Hira dengan tersenyum bahagia. Malam itu, lagi-lagi Jin bermimpi buruk dihantui arwah si ibu sombong. Nah, keesokan paginya Jin terkejut karena baru tahu Kilyong dipekerjakan paruh waktu oleh Hira di sana. Jin lalu marah-marah pada Hira karena mempekerjakan anak sekolahan. Sementara Kilyong malah full tersenyum karena bisa dekat dengan Jin. Malam hari tidak seperti biasanya, seorang pria masuk dan tiba-tiba langsung menodongkan pisau dan mengancam Jin. Ternyata pria itu tidak lain adalah Kidung yang berusaha merampok restoran Jin. Namun aksi amatirnya ini justru membuatnya terlihat menyedihkan karena ia bahkan meminta semua makanan di restoran tersebut. Hal itu ia lakukan karena tidak memiliki uang lagi dan tengah sangat kelaparan. Hingga akhirnya Kidung gagal merampok karena malah pingsan melihat tanaman mandrake berbicara. Setelah sadar, Kidung meminta maaf dan menjelaskan alasannya melakukan perampokan ini. Kasihan dengan Kidung yang merengek karena nasibnya yang buruk, Hira pun menyuruhnya agar memesan makanan dan membuat permintaan. Kidung dengan cepat menjawab dirinya ingin pekerjaan dan punya tujuan saat bangun di pagi hari, di mana itu adalah hal yang paling dibutuhkannya saat ini. Seperti biasa, Jin memberikan nasihat dan meminta agar Kidung membuat permintaan dengan memikirkannya matang-matang. Dan seperti biasa, Hira meminta agar Jin jangan mengurusi keinginan orang lain karena bagaimanapun yang menanggung akibatnya adalah si pembuat keinginan. 죄송합니다. 감히 선처는 바라지도 않을게요. 정말 죄송합니다. Kilyong lalu kembali menjelaskan tentang restoran penyihir pada Kidung. Obrolan mereka terus berlanjut tentang hidup Kidung hingga membuat Kilyong termotivasi. Berkat obrolan singkat dan bermakna itu pula, Kidung tak lagi menaruh dendam pada Kilyong. Saat memasak sajian untuk Kidung, Jin menanyakan apa yang akan diminta Hira sebagai bayarannya. Jin pun menawar agar Hira jangan meminta bayaran yang sulit dan besar pada Kidung karena permintaannya begitu sederhana, yakni mendapat pekerjaan. Hira lalu memberikan perumpamaan bagaimana sulitnya ia menentukan pilihan dan membuat mereka jadi berdebat. Namun dengan bujukan Jin, akhirnya Hira mengalah. Sebelum Kidung menyantap masakannya, ia pun meminta 2 jari Kidung sebagai bayarannya. Sepulang dari restoran tersebut, Kidung menolong seorang wanita yang dihajar oleh kekasihnya. Kidung berusaha melindungi gadis itu dan kini nyawanya terancam karena berusaha dibunuh oleh pria tersebut. Dan sesuai dengan perjanjiannya dengan Hira, saat itu 2 jari Kidung terpotong sebagai bayaran dari permintaannya. 여자분이 싫어하시잖아요. 억지로 막 그렇게 하시면 안 되죠. Keesokannya, Pak Oh mengantar bubuk coklat permintaan Hira di restoran. Jin yang baru datang heran karena di restoran itu tidak ada pelanggan. Dengan tatapan galaknya, Hira pun menjelaskan hari esok akan ada wanita yang datang ke restoran mereka. Sosok wanita yang pernah sangat bahagia 7 tahun yang lalu. Wanita yang berpikir bisa menggapai cinta dan impian sekaligus. Hira lalu mengatakan pada Jin kalau restoran mereka tutup hari ini. Di sisi lain, seorang wanita bernama Sunmi baru selesai geladi pentas drama musikal yang akan tampil hari besok. Sebagai seorang aktris sekaligus penyanyi, dirinya banyak dipuji rekan-rekan setimnya dan produser acara tersebut karena bersuara merdu. Tak hanya itu, ia juga dipuji karena beruntung memiliki pacar yang sudah lulus PNS. Di mana sebentar lagi mereka juga akan segera menikah. Mendengar segala pujian itu, Sunmi hanya bisa tersenyum senang dan sesekali merendah.
Hubungan Sunmi dengan kekasihnya sudah berusia 7 tahun. Maka dari itu tak sedikit pula yang mempertanyakan perasaan cinta keduanya. Siang itu Sunmi diajak ketemuan di sebuah restoran oleh sang kekasih yakni Sungho. Hari itu ia mengira Sungho akan melamarnya. Namun ternyata Sungho justru memutuskannya guys. Bahkan cincin couple hadiah dari Sunmi dikembalikannya. Sunmi tidak terima dengan keputusan sepihak yang dilakukan kekasihnya itu. Namun apa boleh buat meski Sunmi mengemis sekalipun, sang kekasih tidak ingin melanjutkan hubungan mereka. Wow, sadis. 지금 장난치는 거지? 이거 나 그만 일어날게. 성우 씨 우리 이렇게 헤어지면 안 돼. Malamnya saat akan pulang, Jin dan Kilyong bertemu. Kilyong menunjukkan aksi penyelamatan yang dilakukan Kidung viral di medsos. Sepanjang jalan pulang, mereka pun membahas Kidung yang sebentar lagi keinginannya pasti akan terwujud. Jin lalu teringat dengan keinginan Kilyong dan bertanya apakah terwujud. Tapi Kilyong hanya tersenyum dan memberikan jawaban yang tidak pasti. Saat melewati restoran si ibu sombong, Jin kembali merasa bersalah dan teringat permintaannya. Bersamaan dengan Jin menuju rumahnya, Sunmi yang begitu patah hati diputuskan Sungho dan galau hampir saja ditabrak mobil. Namun untunglah Jin menyelamatkan Sunmi. Di rumah saat tidur, Jin kembali memimpikan masa kecilnya, di mana saat itu Jin tersesat dan terjatuh di hutan, namun ia ditolong oleh seorang wanita misterius. Tak hanya itu, Jin juga masih selalu dihantui arwah si ibu sombong. Keesokannya, Jin terkejut karena sang ibu tiba-tiba ada di rumahnya. Ternyata sang ibu pulang karena mencemaskan keadaan Jin. Saat ibunya nyuci piring, Jin yang setiap malam selalu mendapat mimpi tentang masa kecilnya yang tersesat dan bertemu seorang wanita, lalu menanyakan pada sang ibu apakah mimpi yang dialaminya hanyalah sebuah bunga tidur atau mimpi itu berasal dari kenangan nyata masa kecilnya. Ibu Jin pun tampak sedikit terkejut mendengar pernyataan anaknya itu. Namun tampak pula ia segera menjawab kalau tidak pernah terjadi apapun semasa Jin kecil. Namun Jin memang sempat tersesat dan seseorang mengantarkannya pulang. Jin pun tersenyum lega mendengar jawaban ibunya itu. Hari itu Sunmi pun tampil pentas drama musikal. Dengan begitu sedihnya ia tampil sambil membayangkan kenangannya bersama Sungho dulu. Seusai tampil ia mendapatkan buket bunga dan mengira buket itu dari Sungho yang datang ke pentasnya. Namun di jalan Sunmi bertemu dengan Sungho yang sedang teleponan dengan pacar barunya. Hati Sunmi pun makin tercabik-cabik. Sungho, lelaki yang paling dicintainya, ternyata begitu mudah melupakannya dan sudah mendapat pengganti dirinya. Sunmi lalu memutuskan untuk pulang. Di jalan, ia melihat pamflet restoran penyihir dan memutuskan mampir. Ya, Sunmi adalah pelanggan yang pernah disebutkan Hira pada Jin kemarin. Mengetahui restoran itu bisa mengabulkan permintaan, Sunmi pun meminta agar Sungho mencintainya lagi karena baginya Sungho adalah cinta sejatinya. Namun sebagai bayaran Sunmi harus kehilangan suaranya yang merdu. Jin menasihati Sunmi agar memikirkan baik-baik karena suara Sunmi adalah satu hal yang sangat berharga dalam hidup Sunmi. Namun Sunmi tetap pada pilihannya. 전 20대 전부를 그 사람과 함께 보냈다고요. 괜찮겠어요? 지금 멈춰도 돼요. 목소리가 참 예쁘네. Esoknya ayah Kilyong pindahan ke rumah baru mereka dibantu Pak Awaludin. Pak Awaludin adalah bujang lapuk yang sudah berumur 50 tahunan tapi belum menikah. Pak Awaludin juga memiliki seorang ibu yang selalu cerewet menyuruhnya segera menikah. Sementara itu di restoran, Jin yang baru sampai bergegas membersihkan sisa-sisa masakan untuk Sunmi tadi malam. Entah mengapa saat akan membersihkan panci untuk membuat coklat, Jin seolah tersihir dan ingin sekali mencobanya. Hingga akhirnya Jin pun memakan sisa coklat itu dengan begitu lahapnya. Jin lupa kalau dirinya dilarang memakan sisa makanan. Bisa saja sisa masakan itu malah membuatnya keracunan atau kena kutukan. 돌이킬 수 없는 독이 될 수도 있어. 내가 만든 음식 함부로 먹지 마.
완전 맛있어. Setelahnya Jin menemani bestinya ke suatu mall. Di lift tak sengaja Jin bertemu dengan penulis buku yang saat itu sedang terkenal bernama Kim. Saat itu lift guncang hingga Jin hampir terjatuh. Namun Kim berhasil mencegahnya. Pertemuan yang tak sengaja itu membuat Jin teringat dengan rasa coklat yang ia makan. Manis tapi beraroma menyengat seperti ditusuk pisau. Jin jadi menghubungkan pertemuan itu apakah karena makan coklat atau karena takdir. Sementara itu permintaan Sunmi telah terwujud. Di suatu malam Sung Ho menghampirinya, meminta maaf dan mengajak balikan. Melihat Sung Ho kembali padanya, Sunmi jadi sangat bahagia. Esoknya suara Sunmi mulai serak dan ia kesulitan latihan nyanyi. Padahal produsernya mengatur sebuah acara besar untuk Sunmi. Cemas dengan kondisinya, Sunmi memeriksakan diri ke rumah sakit. Di sana dokter yang memeriksanya ternyata adalah salah satu fansnya yang sangat menyukai dan kagum dengan keindahan suara Sunmi. Bahkan paket bunga yang waktu itu Sunmi kira dari Sung Ho ternyata dari dokter ini. Setelah pulang, Sunmi senang karena dokter itu seperti sangat menyukai Sunmi dan mengajak PDKT. Melihat Sung Ho yang hanya sibuk main game di apartemennya membuat Sunmi sedikit jengah. Emosi Sunmi makin menjadi kala mengetahui selama ini ternyata Sung Ho tidak pernah ikut ujian PNS. Bahkan sifat keras dan kasar Sung Ho membuatnya jadi sadar dan mulai mencemaskan permintaannya kemarin yang kini membuat suara indahnya jadi hilang. Ia mulai takut jika dirinya sudah membuat permintaan hingga nasib baik yang harusnya ia dapatkan justru tidak ia dapat. 아이씨, 이 너네. 너 그리고 사람 핸드폰은 왜 몰래 보냐? 나 진짜 성우 씨 아니면 죽을 것 같고. 내가 시험 떨어지고 싶어서 떨어졌어? Siang itu harusnya Jin pergi nonton film bersama Kilyong. Namun ia lebih memilih pergi dengan Kim yang ternyata juga menghubunginya. Ya, rupanya saat di lift, Jin dan Kim sempat berkenalan dan bertukar nomor. Bahkan Jin tak sengaja menemukan pena Kim yang jatuh saat di mall dan menyimpannya. Jin kemudian penasaran dengan pertemuan antara dirinya dan Kim. Apakah takdir atau kutukan Jin ingin membuktikannya dan ia pun pergi menemui Kim sekaligus memulangkan pena yang ia temukan. Sementara Kilyong yang sudah membeli tiket hanya bisa sabar dan menutupi rasa kecewanya karena tidak jadi nonton. Ia juga sedih karena hadiah pengusir mimpi buruknya tidak jadi ia berikan. Jin dan Kim pun bertemu, dimulai dari makan bareng hingga Jin dan Kim yang ngobrol lebih dalam di sebuah taman. Membuat Jin selain semakin penasaran dengan tujuannya, ia juga mulai jatuh hati pada Kim yang memiliki kepribadian hangat dan jauh berbeda dari yang terlihat di televisi. Tak hanya itu, Kim bahkan mengatakan ingin bisa bertemu lagi dengan Jin yang membuat Jin mulai berpikir kalau pertemuan mereka adalah takdir. 저도 감사했어요. 전화할게요. 네. Sementara Kilyong yang suntuk pergi ke restoran penyihir dan di sana ia menceritakan sebab kegalauannya. Saat itulah ia justru mendapat petuah dari Tuan Oh. Tuan Oh mengatakan Kilyong harus terlatih terluka agar terbiasa. Kilyong juga tidak boleh banyak berharap karena semakin diharapkan apa yang Kilyong inginkan justru semakin sulit didapatkan. Esoknya di rumah Kilyong saat sarapan dengan sang ayah, Kilyong bertanya apakah dirinya harus kuliah. Sang ayah lalu menjawab, meskipun ayah dan mendiang ibunya ingin sekali Kilyong kuliah, tapi semua itu kembali diserahkan pada Kilyong. Kilyong bebas menentukan jalan hidupnya dan ia tidak harus mewujudkan keinginan kedua orang tuanya. Kilyong sangat senang mendengar jawaban sang ayah. Maka dari itu, Kilyong memutuskan tidak lanjut bersekolah di SMA-nya. Ia akan fokus di bidang lari dan memulainya dari awal. Hari selanjutnya di restoran penyihir, di pagi hari mereka kedatangan Ibu Awaludin yang membawa bingkisan untuk dimakan Jin. Ibu Awaludin bercerita panjang lebar tentang anaknya dan berniat menjodohkannya dengan Jin. Jin dengan malu lalu mengatakan kalau ia sedang berkencan. Hal itu selain membuat Ibu Awaludin malu, Kilyong juga jadi kepikiran dengan sosok pria seperti apa yang dikencani oleh Jin. Malamnya Kilyong menceritakan apa yang dilakukan Ibu Awaludin pada Hira. Ia cemas jika Jin dijodohkan dengan bapak-bapak usia 50 tahun. Tak lama Jin pun menawarkan Hira agar memakan kue beras yang dibawa Ibu Awaludin tadi. Hira lalu tak sengaja menyebut ibunya saat berbicara, membuat Kilyong dan Jin semakin penasaran dengan awal mula kehidupan penyihir galak satu ini. Hira menjelaskan kalau dirinya memiliki ibu dan mereka bukanlah dari garis keturunan seorang penyihir.
Tapi Hira menjadi penyihir karena dirinya sadar dirinya memiliki kemampuan penyihir. Namun baru akan mulai bercerita, Hira tersadar sesuatu dan ia pergi ke penyimpanan ramuan dan mantra. Jin lalu meminta penjelasan karena sebelumnya Hira mengatakan Jin memiliki kemampuan seperti penyihir. Ia jadi takut dirinya akan berubah menjadi penyihir. Hira pun menjelaskan menjadi penyihir merupakan suatu pilihan dan terlepas dari takdir, semuanya berjalan sesuai dengan apa yang telah kita pilih dalam hidup. 그러니까 제가 결정할 수 있는 문제란 거죠? 그럼 제가 선택을 안 하면요? Pulang dari restoran, Jin bersama Kim pergi ke tempat favorit Jin. Di sana mereka semakin dekat dan Kim mengungkapkan rasa syukurnya bisa bertemu dengan Jin. Makin kesini, Jin juga merasa Kim semakin memahaminya dan mereka saling melengkapi. Esoknya Ibu Awaludin kembali datang ke restoran dan kali ini untuk membuat permintaan. Ia melakukan ini karena mendengar cerita kidung yang keinginannya telah terwujud. Di sana Ibu Awaludin tentu meminta pada Hira agar putra sematawayangnya segera menikah dan memiliki istri. Sebagai bayaran, Hira meminta tanda kehidupan Ibu Awaludin yang tak lain adalah ingatan Ibu Awaludin. Permintaan Hira disanggupi oleh Ibu Awaludin, tapi malah membuat Jin iba dan kefikiran. Hira pun meminta Jin yang memilih resep karena Jin tampak begitu mencemaskan Ibu Awaludin yang mungkin akan sengsara karena permintaannya. Hira kembali mengingatkan Jin agar jangan sembarangan menilai kebahagiaan orang lain karena yang tahu bahagia atau tidaknya hanyalah mereka. Hira pun meyakinkan Jin kalau saat membuatkan sajian, Jin tentu memikirkan untuk kebahagiaan yang memakannya, jadi Jin tak perlu merasa ragu. Akhirnya Jin pun mulai memilih resep dan ia memutuskan masak mie prasmanan. Kilyong yang melihatnya heran karena di mata Kilyong, Jin membaca sebuah buku kosong. Baik Jin maupun Hira, mereka berdua bekerja sama membuat sajian yang membahagiakan kali ini. 잔치국수요. Dengan harunya, Ibu Awaludin membuat permintaan dan menyantap mie prasmanan tersebut. Lagi-lagi Hira mendapat pujian kalau masakannya sangat enak. Sepulang bekerja, Kilyong meminta bantuan Jin untuk memilihkan kado yang tepat untuk ayah Kilyong. Kali ini Jin pun setuju dan akan membantu Kilyong. Keesokannya, Jin dan Kilyong pun pergi ke sebuah toko. Di sana, Jin memilihkan sepatu sebagai hadiah untuk ayah Kilyong. Saat itu, lagi-lagi waktunya dengan Kilyong terganggu karena Kim meminta Jin datang ke apartemennya. Ternyata Kim sakit dan dengan tulusnya Jin menjenguk dan merawatnya. Sementara Kilyong masih terus berjuang mencari hari yang tepat untuk memberikan hadiahnya. Saat akan bekerja, Kilyong melihat Jin diantar Kim. Kilyong berterus terang mengatakan kalau ia tidak suka dengan Kim dan mendoakan Jin agar mendapatkan pria yang lebih baik dari Kim. Mereka berdua lalu berangkat kerja bareng. Ketika sampai di depan restoran, mereka terkejut melihat Ibu Awaludin sudah terduduk dan seperti orang linglung. Ya, permintaan Ibu Awaludin sepertinya sebentar lagi akan segera terkabul. Ingatannya tampak mulai menghilang. Ia melupakan jati dirinya, juga Awaludin anak sematawayangnya. Membuat Awaludin merasa ironis dan sangat sedih melihat keadaan ibunya. Jin yang melihat itu juga merasa sedih bercampur marah. Dirinya kesal pada Hira karena dengan hilangnya ingatan Ibu Awaludin justru membuatnya tidak akan bahagia. Padahal saat Jin memilih resep kemarin, Jin berharap hanya ingatan buruk Ibu Awaludin yang terhapus agar Ibu Awaludin bisa tetap bahagia. Merasa Hira sangat kejam pada Ibu Awaludin, Jin pun marah dan memutuskan untuk berhenti bekerja. 모든 건 순리대로 흘러갈 뿐이야. 순리요? 네가 이렇게 화낸다고 해서 바뀌는 건 없어. 자식까지 못 알아보게 된 게. 그게 치러야 할 대가인 거지. 그러니까 전 관둘래요. Kilyong lalu segera menyusul Jin. Karena bingung harus apa, Kilyong pun memberikan hadiah pengusir mimpi buruknya. Ia lalu mengatakan jika Jin butuh teman bicara, maka dia selalu ada untuk Jin. Sementara itu di rumah sakit, tampak Hira mengunjungi ayah Jin yang tengah terbaring sakit dan meninggalkan setangkai mawar hitam. Sementara ibu Jin di luar tengah teleponan dengan anaknya. Saat kembali ke kamar ayah Jin sudah dalam kondisi kejang-kejang. Ibu Jin lalu mencoba mencari keberadaan Hira, namun ia
mereka tidak menemukannya. Esok harinya Jin pergi ke toko buku bersama Kim. Setelah cukup lama mereka dekat, Jin mulai merasa ada yang berubah dari Kim. Mulai dari gelagat Kim hingga di mana Kim tiba-tiba sering membatalkan janji temu dengan alasan ada jadwal syuting dadakan. Sementara itu, di sisi lain, Hira rupanya mencari tahu tentang Jin dan Kim yang menjalin hubungan melalui Tuan Oh. Sepertinya Hira ingin ikut mencampuri takdir Jin, tapi Tuan Oh kembali mengingatkan aturan penyihir dan resiko yang akan ditanggungnya. Bu Sri, seorang penyihir senior, juga datang dan melarang Hira agar jangan mencampuri takdir manusia, apalagi sampai mencoba mencabut kutukan yang ada pada seseorang. Malamnya, Kilyong yang masih stay di restoran itu kembali ditemui Tuan Oh. Tuan Oh menceritakan sedikit tentang alasannya memilih hidup sebagai asisten atau bayangan dari Hira, di mana ia dulu ternyata menyukai Hira hingga mengorbankan hidupnya asal ia bisa selalu ada untuk Hira dan melindunginya. Kilyong lalu meminta nasihat jika Jin juga berubah menjadi penyihir, apa yang harus dilakukan Kilyong. Tuan Oh pun meminta Kilyong agar mulai sekarang memikirkan keputusan apa yang akan diambilnya. Karena dirasa tidak bisa menjaga dan merawat ibunya, Awaludin pun memutuskan meninggalkan sang ibu di rumah perawat tidak berguna. Ia pun segera menyusul ibunya kembali dan memutuskan menyewa seorang perawat untuk merawat ibunya di rumah. 내가 잘못했어, 엄마. 엄마, 집에 가자. 미안해. Setibanya Awaludin di rumah setelah menjemput ibunya, Awaludin terkejut karena perawat yang melamar bekerja adalah adik tingkatnya semasa kuliah dan mereka juga pernah mendaki bersama. Hal ini membuat Awaludin jadi nostalgia dan mengingat masa mudanya. Saking larut dalam cerita, mereka pun sadar kalau mereka memiliki kecocokan dan ketertarikan sejak saling mengenali dulu. Anehnya, melihat Awaludin seperti sudah menemukan belahan hatinya, ibu Awaludin tampak sangat senang meski ia demensia. Siang itu mendapat kabar ibu Awaludin sudah pulang, Jin pun pergi menemuinya. Di sana tampak ibu Awaludin sangat bahagia dirawat oleh adik tingkat Awaludin, seolah-olah ibu Awaludin tidak sedang hilang ingatan. Saat Jin diberikan kesempatan ngobrol berdua dengan ibu Awaludin, Jin kaget karena tiba-tiba ibu Awaludin sadar dari demensianya dan mengatakan Jin tak perlu meminta maaf. Sekalipun ia hilang ingatan, ibu Awaludin senang karena keinginannya terwujud dan kini menjadi orang yang sangat bahagia. Ibu Awaludin bahkan berterima kasih pada Jin dan menyuruhnya agar jangan khawatir padanya. Setelahnya, Jin kembali ke restoran penyihir dan akan bekerja lagi. Hal ini ia lakukan karena telah mengerti tentang arti sebuah bayaran atas keinginan dan semua itu ia pahami dari Hira yang terus meyakinkan Jin selama ini bahwa jangan menilai hidup seseorang dari sampulnya saja. Jin harus melihat hingga akhir untuk mengetahui kebahagiaan yang sebenarnya. Melihat Jin kembali, Kilyong tampak sangat senang, begitupun dengan Hira yang terkejut. Namun Hira segera memerintahkan Jin untuk bekerja menyiapkan bahan-bahan untuk besok. 마녀님! 누나 왔어요! Sepulangnya Jin dari restoran penyihir, di perjalanan bersama Kim, Jin menceritakan tentang Awaludin yang akhirnya sebentar lagi akan menikah. Jin mengajak Kim menemaninya pergi ke pernikahan Awaludin tersebut. Sambil tersenyum, Kim pun mengiyakan ajakan Jin dan membuat Jin sangat senang. 1 bulan kemudian, tibalah hari pernikahan Awaludin dan kekasihnya. Pagi itu, Jin yang sudah sangat bersemangat akan pergi dengan Kim harus menelan kecewa karena Kim tiba-tiba mengatakan tidak bisa menemani Jin karena ada urusan mendesak. Akhirnya Jin pergi bersama Kilyong. Di pernikahan itu, ibu Awaludin tampak bahagia. Kebahagiaan yang sama juga terpancar dari kedua mempelai yang mana turut membuat Jin dan Kilyong ikut bahagia. Setelahnya, Jin pamit pada Kilyong ingin ke toilet sebentar. Setelah dari toilet, tak sengaja Jin berpapasan dengan Kim yang ia pikir Kim ada di gedung tersebut untuk menyusulnya. Diam-diam Jin pun terus mengikuti perginya Kim disusul Kilyong yang juga mengikuti Jin. Hingga akhirnya Jin mendapati Kim menghadiri sebuah acara perayaan ulang tahun anaknya. Jin kaget bukan main. Selama ini yang ia tahu Kim adalah pria jomblo yang belum memiliki istri apalagi anak. Namun kini yang ada di hadapannya adalah kenyataan yang sebenarnya bahwa ternyata Jin dibohongi tentang status Kim yang merupakan bapak 1 anak. Dasar jantan.
Kita lalu dibawa flashback kembali ke masa lalu di mana Hira belum menjadi seorang penyihir. Saat itu Hira muda jatuh cinta dan memiliki seorang kekasih yang tak lain adalah ayah Jin. Namun cintanya berubah menjadi dendam kesumat kala mengetahui kalau ayah Jin ternyata sudah menikah dengan ibunya Jin. Hira pun meminta pada sang penyihir yang saat itu Bu Sri agar membuat anak dari kekasihnya kelak menderita dan tidak bahagia seumur hidup seperti dirinya. Anak tersebut ialah Jin. Itulah mengapa selama ini hidup Jin seperti selalu tertimpa sial dan sangat malang. Hal itu karena kutukan dari Hira sendiri. Sebagai bayaran dari permintaannya, Hira harus menjadi seorang penyihir. Beralih ke Jin yang kini tengah patah hati. Saat akan masuk ke rumahnya, Kilyong berusaha menghibur Jin dan mengatakan kalau ia ingin Jin bahagia. Malam ini Jin boleh menangis jika ia benar-benar tak lagi bisa menahannya. Saat masuk, Jin berusaha menenangkan dirinya. Ia lalu mengumpulkan semua barang-barang pemberian Kim dan membuangnya. Saat itulah tiba-tiba Kim muncul dan ikut masuk ke rumah Jin. Kim memberikan ribuan alasan dan penjelasan yang tidak masuk akal, membuat Jin jengah dan lelah dengan manipulasi yang dilakukan Kim. Hingga akhirnya Jin dan Kim bertengkar hebat di mana Kim mulai kesetanan dan mencekik Jin. Untunglah Kilyong menyelamatkan Jin karena di jalan ia berpapasan dengan Kim yang menuju rumah Jin. 이게 널 사랑하지 않으면 가능한 일이야? 씨! Kim dilaporkan ke polisi. Beruntung Jin sempat merekam perkelahian mereka hingga Kim tak bisa mengelak. Namun karena tak mau memperpanjang masalah, Jin memutuskan untuk tidak perlu sampai ke meja hijau karena dia akan memastikan apa sebab nasib-nasib buruk dalam hidupnya. Meski sedikit kecewa dengan keputusan Jin, Kilyong pun hanya bisa pasrah menuruti keinginan Jin. Jin bersama Tuan Oh lalu ngobrol. Jin masih menduga kalau pertemuannya dengan Kim karena dirinya memakan sisa coklat waktu itu yang membuatnya dikutuk dan mendapat takdir seperti ini. Namun Tuan Oh meminta Jin untuk memikirkannya dengan baik dan Jin diminta mencari jawabannya dari kenangan yang paling ia benci, yakni tentang ayahnya. Keesokannya Jin pergi ke rumah lama mereka untuk menemui ayah dan ibunya. Di sanalah Jin mulai mengingat semuanya. Sementara di restoran penyihir, Hira berencana menutup restoran itu dan dirinya kini tengah memutus kontrak kerja dengan Kilyong. Kilyong lalu kembali menanyakan mengapa hidup Jin tidak pernah bahagia. Bahkan ketika Kilyong berada di sisinya, hal itu seperti tidak membantu. Bukannya menjawab, Hira malah nanya balik. Jika Kilyong diberikan kesempatan mengajukan permintaan, apa yang akan diminta oleh Kilyong? Kilyong pun mantap mengatakan dibanding meminta selalu berada di sisi Jin, Kilyong akan meminta supaya Jin bahagia. Malamnya saat terbangun dari tidur, Jin melihat ibunya memasak masakan kesukaannya. Di mana saat itu mereka jadi mengenang masa-masa kecil Jin yang pura-pura sakit demi bisa dibuatkan masakan kesukaannya. Saat makan, Jin lalu memberanikan diri berbicara pada ibunya. Jin mengungkapkan kalau ia kini mengingat semua kenangan masa kecilnya. Dimulai dari saat ia tersesat di hutan dan diselamatkan seorang wanita, hingga pembicaraan ibu dan bibinya tentang ayah Jin yang berperilaku buruk dan Jin yang ternyata bukan anak kandung ibunya, melainkan anak ayahnya dengan wanita lain. Saat momen mengharukan itu, Jin mengucapkan terima kasihnya karena sang ibu telah merawatnya dengan baik dan tulus. Tapi Jin mengatakan dirinya belum bisa memaafkan ayahnya. Sementara itu, ibunya juga mengatakan kalau dirinya bahagia memiliki putri seperti Jin. Meski bukan terlahir dari rahimnya, tapi hidupnya menjadi lebih bahagia sejak ada Jin. Keesokannya di restoran, tampak Hira tengah menyiapkan sebuah sajian sambil mengingat momen antara dirinya dan Jin di restoran itu. Saat akan memakan masakannya, Jin datang mengejutkan Hira. Namun yang membuat Hira semakin terkejut kala Jin memanggilnya dengan sebutan Oma. Ya, Hira adalah ibu kandung Jin. Sosok wanita misterius dalam mimpi Jin yang selalu menyelamatkan Jin ialah Hira. Sebab Hira sejak kecil selalu mengawasi putrinya itu dimanapun dan kapanpun.
Saat ini pasti kalian bertanya-tanya kan, kalau Jin anaknya Hira, kenapa Hira mengutuk Jin? Oke, jadi gini ceritanya guys. Suatu hari Hira ini tahu kalau ayah Jin ternyata sudah memiliki istri. Saking sakit hatinya dengan kenyataan itu, Hira pun membuat permintaan agar anak dari lelaki yang dicintainya menderita dan merasakan hal yang sama seperti Hira. Tapi Hira ini tidak tahu kalau istri ayahnya Jin tidak bisa mengandung dan mereka belum memiliki anak. Setelah Hira membuat permintaan, itulah penyesalan terbesar datang di hidupnya. Ia baru tahu kalau dirinya tengah mengandung Jin, yang otomatis kutukan yang dimintanya akan menimpa anak kandungnya. Hira pun menangis dan memohon pada Ibu Sri agar membatalkan permintaannya. Namun sesuai peraturan, permintaan yang sudah dibuat tidak bisa ditarik kembali. Seumur hidupnya, Hira sangat sedih dan menyesal karena telah membuat permintaan seperti itu. Hira bahkan tak bisa memaafkan dirinya sendiri. Atas saran dari Bu Sri, Hira harus menjauh dari anaknya agar sang anak tidak menderita. Untuk itulah Hira mengantar Jin pada ibunya yang selama ini merawatnya. Mendengar semua cerita Hira, Jin tak menyangka selama ini ia selalu membenci dirinya sendiri yang bernasib buruk. Ia bahkan menyalahkan dirinya atas semua kesulitan yang ia dan ibunya alami. Hira pun menenangkannya dan mengatakan kalau ialah yang salah dan Jin tidak pernah salah. Hira bahkan tidak pernah menyesal telah melahirkan Jin. Jin langsung menangis mendengar perkataan itu. Saat itu Hira berniat melakukan balas dendam untuk Kim yang telah menyakiti Jin. Namun lagi-lagi saat Hira akan memakannya, Jin kembali melarangnya. Balas dendam untuk Kim akan ia lakukan sendiri. Karena darah penyihir Jin telah bangkit, jika Jin membuat permintaan satu kali lagi, maka Jin akan menjadi penyihir. Jin pun memasak sendiri menu yang cocok untuk balas dendamnya. Kali ini ia membuat 3 menu sekaligus. Setelah memakan masakannya, tubuh Jin mulai bereaksi mengeluarkan asap hitam menandakan dirinya telah menjadi seorang penyihir. 제가 선택한 저만의 복수 방식이에요. Satu bulan kemudian, tampak Kilyong mengikuti ujian GATE, yaitu atau ujian paket karena dirinya sudah putus sekolah. Nantinya hasil ujian ini bisa digunakan untuk mendaftar kerja atau lanjut kuliah. Ternyata selain mendaftar ujian GATE, Kilyong juga akan mendaftar ujian masuk universitas. Ayah Kilyong yang mengetahui itu sangat senang. Setelah mengikuti ujian, Kilyong bertemu dengan Yongjae. Yongjae bercerita kalau di sekolah sudah tidak ada yang merundungnya. Saat ini ia tengah mempersiapkan untuk ikut ujian masuk universitas. Hidupnya jauh lebih baik saat ini. Sementara itu, Jenggo yang dulu sering merundungnya malah akan keluar dari sekolah. Jenggo terlibat skandal besar yang membuatnya akan dikirim ke luar negeri. Esoknya Kilyong dan Jin nonton film bersama. Mereka akhirnya mewujudkan rencana yang dulu sempat batal. Di jalan pulang, Jin pun mengucapkan terima kasihnya pada Kilyong karena selama ini selalu berada di sisinya di tiap keadaan sulit. Yang tanpa sadar selama ini membuat Jin jauh lebih berani. Kilyong pun tersenyum senang mendengar itu. Sementara itu di restoran penyihir, Hira bersama Tuan Oh tampak menyiapkan banyak makanan untuk sebuah perjamuan. Ternyata malam itu Hira mengundang Kilyong dan Jin untuk makan malam bersama. Hira sedikit terkejut karena ibu angkat Jin ikut hadir. Namun Hira tampak tidak lagi menaruh dendam. Ia menyambut kedatangan Jin dan ibu angkatnya dengan senyuman. Saat itu bertepatan Kilyong mendapat hasil ujian GATE-nya, di mana Kilyong dinyatakan lulus. Makan malam bersama mereka jadi sekalian perayaan untuk Kilyong. Melihat kebahagiaan yang tercipta saat itu, Hira ikut tersenyum haru. Saat ini semuanya sudah jauh lebih baik. Hira dan ibu angkat Jin lalu mengobrol. Hira mengatakan kalau ia tidak akan meminta maaf melainkan berterima kasih karena telah merawat Jin anaknya untuk waktu yang sangat lama. 길룡이 검정고시 합격했어요. Setelahnya Jin dan Kilyong ngobrol berdua. Saat itulah Jin menceritakan kutukan seperti apa yang ia buat untuk Kim dan keluarganya. Alih-alih membuatnya meninggal atau menghancurkan pernikahannya, Jin justru membuat permintaan yang membuat Kim menjadi orang yang lebih baik namun dengan rasa bersalah seumur hidupnya. Jin membuat Kim menghukum dirinya sendiri. Esoknya Hira pamit akan pergi beberapa hari dengan Tuan Oh. Restoran penyihir itu kini ia serahkan pada Jin.
Jin sempat mencemaskan ibunya itu. Namun Hira meyakinkan dan mengatakan kalau ia pasti akan kembali. Jin pun berkeliling ke rumah Hira. Penampilannya lalu berubah layaknya seorang penyihir. Ketika di restoran, Jin kembali mengingat tentang orang-orang yang sudah membuat permintaan di restoran itu. Tiba-tiba Kilyong muncul dengan setelan seorang asisten atau bayangan seperti Tuan Oh. Ternyata Kilyong telah memutuskan ia akan menjadi bayangan Jin. Ia akan mendukung Jin sama seperti Tuan Oh mendukung dan melindungi Hira. 너 진짜 괜찮겠어? 이제부턴 제가 누나의 그림자예요. Setelahnya kita dibawa pada Jin yang tengah kedatangan pelanggan. Seorang pelanggan yang ingin membuat novel baru. Awalnya Jin sudah mirip sekali dengan penyihir yang mengeluarkan aura misterius dan sedikit menakutkan saat menyebutkan bayarannya. Tapi karena bingung menyebut sandi, aura tersebut berubah menjadi lucu dan sedikit menggemaskan. Bahkan Hira memperingatkan kalau bayarannya akan sedikit menyakitkan. Keinginan penulis itu pun terkabul. Pada novel barunya, ia menulis tentang restoran penyihir. Di akhir cerita, kita diperlihatkan Jin dan Kilyong yang tengah mempersiapkan restoran penyihir dan menyambut pelanggannya. Yap guys, dengan begitu drama pun selesai. 어서 오세요. 여기는 소원을 들어주는 마녀식당입니다. The Witch Dinner adalah drama Korea Selatan yang rilis pada tahun 2021 lalu. The Witch Dinner merupakan drama yang diadaptasi dari novel populer dengan judul yang sama karya penulis Koo Sang-hee pada 2016 lalu. Drama ini sejatinya memiliki cerita yang menarik dengan unsur misteri yang disuguhkan benar-benar tersampaikan ke penontonnya. Mengusung genre fantasi, cerita tentang penyihir yang menjadi poin utama dalam film ini cukup memberikan detail yang memuaskan penontonnya guys. Pasalnya penyihir yang digambarkan dalam drama ini bukanlah sosok penyihir yang kejam dan jahat. Justru sosok penyihir yang menyimpan luka dari masa lalu. Selain cerita yang menarik, The Witch Dinner yang merupakan sajian drama dari sutradara So Jae-hyun dan Lee So-hyun serta penulis Lee Jeong-suk ini penuh dengan makna di setiap episodenya. Menunjukkan bahwa setiap orang memiliki keinginan yang berbeda-beda. Ada yang sederhana, ada pula keinginan besar yang dibayar dengan sesuatu yang besar pula. Tak hanya itu, drama ini juga mengajarkan pada kita agar jangan salah dalam mengambil keputusan. Jangan putus asa dengan takdir menyakitkan yang kita terima, karena mungkin saja melalui takdir yang menyakitkan itu kita akan mendapatkan takdir yang jauh lebih baik. Drama ini juga lengkap dengan semua unsur, mulai dari keluarga, percintaan, pertemanan hingga hubungan dengan masyarakat dan orang lain, semuanya disinggung dan ditampilkan tanpa meninggalkan kesan membosankan. Justru sepanjang 8 episode kita merasa puas karena scene dan dialog yang ditampilkan semuanya adalah bagian penting yang menjadi bahan pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari. Penyampaian cerita yang bagus ini didukung pula dengan akting yang tak kalah menawan dari seluruh aktor dan aktris yang terlibat mulai dari Song Ji-hyo, Nam Ji-hyun, Choi Jong-hyuk dan seluruh aktor dan aktris yang pendukung drama ini. Semuanya bekerja sama dengan baik hingga menghasilkan The Witch Dinner yang tak hanya menyajikan sajian menghibur dan menyegarkan, melainkan indah dan penuh makna. Oke guys, terakhir masuk pada penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberikan rating drama The Witch Dinner 7,5. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Anything. Kamsahamnida, bye-bye. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.